Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya hormati Bapak dan Ibu Jiwa Juri yang menyaksikan video ini, serta seluruh sahabat sebangsa dan setanah air yang terhubung lewat layar kaca. Pertama-tama, mari kita bersyukur kepada Allah SWT yang Tuhan yang Maha Esa, karena atas nikmat sehat dan kesempatannya kita bisa saling menyapa di ruang digital ini. Untuk merenungkan kembali satu hal yang mengikat kita semua. Kedua kalinya, selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah kedamaian bagi kita semua. Melalui video singkat ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk meluangkan waktu sejenak, melepas penat dari bisiknya aktivitas, untuk meruntuhkan kembali hal yang mengikat kita semua, yaitu wawasan kebangsaan kita. Pidato ini saya beri judul Merawat Rumah Bersama Indonesia di Tengah Arus Zaman. Sahabat sebangsa dan setanah air, kalau kita mendengar kata wawasan kebangsaan, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah materi pembelajaran di sekolah yang penuh hafalan atau pidato-pidato formal kenegaraan. Tetapi sebenarnya wawasan kebangsaan itu sederhana. Ia adalah rasa memiliki. Ia adalah kesadaran bahwa dari manapun asal kita, apapun suku dan agama kita, kita semua adalah anak-anak yang lahir di bawah langit yang sama, yakni langit Ibu Pertiwi. Kita sepakat tinggal di satu rumah besar yang bernama Indonesia. Sekarang, mari kita coba melihat keadaan sekitar kita dengan jujur. Kita harus bangga melihat Indonesia seperti ini. Pembangunan ada di mana-mana, teknologi semakin maju, dan kita bisa terhubung dengan siapa saja lewat genggaman tangan. Anak-anak muda sekarang juga luar biasa kreatif dalam memanfaatkan dunia digital. Namun di balik semua kemudahan itu dan kemajuan itu, sadarkah kita bahwa ada tantangan baru yang sedang menguji kedewasaan kita sebagai sebuah bangsa? Coba kita perhatikan apa yang terjadi di media sosial akhir-akhir kali ini. Dunia digital yang harusnya membuat kita semakin dekat, karena justru semakin terasa sebaliknya. Karena kita sedang terjebak dalam apa yang disebut oleh para sosiolog barat sebagai echo chamber effect atau efek ruang gema. Apa itu sih efek ruang gema? Sebuah kondisi di mana kita itu hanya mau mendengar suara yang menurut kita itu searah dengan kita, lalu menganggap kelompok lain, suku lain itu sebagai musuh. Informasi menyebar begitu cepat tanpa sempat kita saring. Jari-jari kita begitu mudah mengetik komentar yang tajam tanpa memikir terlebih dahulu. Seringkali perbedaan pendapat, entah itu politik, pandangan hidup, atau hal sepele lainnya, bukan lagi jadi ruang berdiskusi yang sehat, tetapi itulah awal benci dari dan terputusnya tali silaturahmi. Semangat gotong royong dan saling menghargai dari dulu itu ciri khas bangsa Indonesia. Perlahan mulai luntur dari sifat egois yang paling merasa benar sendiri. Fenomena ini memicu apa yang disebut social disintegration atau disintegrasi sosial, yaitu retaknya hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Kita begitu sibuk membangun ego masing-masing sampai kadang kita lupa cara mendengarkan pendapat orang lain. Saudara sebangsa sendiri seperti dianggap musuh hanya karena jalannya berbeda. Seorang sosiolog barat ternama Max Weber pernah mengingatkan bahwa sebuah tatanan sosial hanya bisa bertahan jika masyarakatnya memiliki kepatuhan dan nilai bersama yang disepakati.
Jika nilai kebersamaan itu hilang, yang tersisa hanyalah benturan kepentingan yang merusak. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi seperti ini seharusnya kita membuat sadar bahwa kita butuh kompas yang kembali ke jalur yang benar. Kita perlu ingat kembali bahwa perbedaan yang ada di Indonesia bukan sebuah masalah atau kekurangan, tapi perbedaan ini adalah anugerah dari Tuhan untuk menjadi bangsa Indonesia itu lebih berwarna. Ilmuwan Islam legendaris Ibnu Khaldun dalam kitab masterpiece-nya Muqaddimah pernah merumuskan sebuah konsep rahasia sosiolog Islam yang disebut asabiyah. Apa itu asabiyah? Yaitu rasa solidaritas sosial, ikatan persaudaraan, dan kesadaran kolektif yang kuat. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa hancurnya sebuah peradaban besar bukan karena dia serangan dari luar, tetapi dari bangsa itu sendiri. Maka, untuk menjaga persatuan itu, mari kita tengok lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang diingatkan sangat jelas dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu dan di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Kunci dari ayat ini pada kata lita'arofu, agar kamu saling mengenal. Allah menciptakan kita berbeda-beda bukan untuk saling memusuhi, saling menjatuhkan atau merasa suku atau kelompok suatu suku lebih benar. Tidak. Tapi apa? Perbedaan dari Sabang sampai Merauke adalah ruang bagi kita untuk belajar, saling menurunkan ego dan saling melengkapi. Indonesia itu ibarat pelangi yang tidak terlihat indah jika warnanya hanya terdiri dari satu warna, tetapi akan indah jika terdiri dari beragam suku warna. Saat kita mulai merasa lelah karena perpecahan atau berdebat yang tidak ujung, marilah kita ingat lagi pesan hangat dari baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dun. Seorang mukmin dan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan antar sebagian dengan sebagian yang lain. Jika kita bawa pesan hadis ini ke dalam kehidupan bernegara, maka setiap dari kita, baik yang sedang belajar, bekerja, bertani, atau yang sedang menonton video ini, kita sebut adalah bagian penting dari pondasi sebuah rumah yang bernama Indonesia. Kalau satu bagian rumah itu dirusak oleh kebencian atau intoleransi, maka seluruh isi rumah akan merasakan dampaknya. Ingat, kalau rumah ini sampai roboh karena ego kita sendiri, tidak akan ada kelompok yang menang. Mengapa? Kita akan semua akan sama-sama berada di reruntuhan bawah. Sahabat sebangsa dan setanah air. Oleh karena itu, wawasan kebangsaan di era sekarang tidak boleh berhenti hanya dalam bentuk teks pidato atau slogan semata. Ia harus menjelma menjadi tindakan nyata dalam keseharian kita. Kita harus mempraktikkan apa yang dalam ada filsafat disebut ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan sesama anak bangsa tanpa memandang latar belakang asal usulnya. Wawasan kebangsaan zaman sekarang itu sederhana. Kita hanya perlu menahan jemari kita untuk tidak menyebarkan berita bohong atau hoax yang memicu amarah semua orang. Wawasan kebangsaan adalah saat kita bisa melihat penderitaan orang lain dan kita itu terdorong untuk menolongnya tanpa perlu bertanya apa agamamu, apa sukumu, tidak perlu bertanya. Wawasan kebangsaan adalah ketika anak-anak muda menggunakan keahlian dan teknologinya untuk menciptakan solusi, melestarikan budaya, dan membawa nama baik Indonesia di kancah global. Bukan justru sebaliknya.
Mari kita sudahi perdebatan-perdebatan tidak produktif di kolom komentar. Mari kita obati keretakan sosial ini dengan sikap saling menghormati dan penuh toleransi. Kita ini bangsa yang besar. Bangsa kita merdeka karena para pahlawan dulu bersama searah tanpa pernah menanyakan apa sukumu, apa budayamu. Tidak. Mereka hanya ingat satu nama, yakni Indonesia, atau yang dulu dikenal dengan sebutan Nusantara. Jadi sebagai penutup melalui layar ini, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali menanamkan keyakinan di dalam diri kita masing-masing dan di dalam hati kita masing-masing. Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Justru karena kita berbeda, kita ada untuk saling menjaga. Sebab saya ada sebagian dari Anda, dan Anda juga sebagian dari saya. Kita adalah Indonesia yang tidak akan mudah rapuh oleh terbenturnya zaman. Dan saya ada sedikit pantun untuk menutup pidato kali ini. Membeli kain bermotif batik, warnanya indah menawan hati. Mari jaga ucapan dan ketukan pengetik demi damainya Ibu Pertiwi. Terima kasih banyak atas waktunya dan perhatiannya untuk menonton video ini. Dan saya pribadi mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan di hati para dewan juri dan teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.